bisa kayak gitu lagi. Coba dilihat nanti kalau saya. Oke, karena dulu sempat ada yang kayak begitu ya. Iya, dulu semua yang jago-jago pasti mainnya kayak gitu. Kenceng banget Pak Dari tangannya Pak. darkening, cus, Cus muncul. langsung nembak Pak, dan ternyata bener Kari. Iya, gue udah perkirakan itu Kari. Ketika Iya. dia udah gak punya Roger. Dia udah nggak Roger, punya Isansin juga. Iya, Yusin dia nggak bisa, Roger nggak bisa. Berarti dia... Nah, aku tuh belum lihat Fans itu main Assassin selain Link. Dia main Link jago. Tapi kalau untuk... Kan poin-poin dari Aura dan ini dia ada Khalid, Lunok, Betul. lalu ada Uranus, ada Isansin dan Bener kan? juga Akai. Bener kan? Rinasmi Uranus, Mars core-nya, Mars skornya. What of Planner, wow, Hyper. ada Hyper pertukaran. WSS. Sideland. Ini harus... Oh! Ini Kalau begini berarti hypernya 1-2-2 pindah dong. kah? Bentar, gue lihat. Enggak, bukan satu, bentar ya. Kita bakal lihat Kita lihat dulu deh. Agak sedikit mengejutkan. Yang pakai hyper atau enggak. Segera 1, 2, 3, dan Kari selamat tenang. datang di EPL Season 6. Di Gameplay Arrow Warfare. Alright, oke. Hyper carry-nya Mars ya. Yap. Ada Oh. Mars yang langsung mengisi di tengah dan menjadi Awat core bergeser mereka. posisi. Oke. Awat bergeser posisi. Karena Pulung kalau misalnya Pulung tahu nggak Awat aslinya dari sideline? Aku pernah Awat tuh dari... aku kenal Awat di saat dia udah jadi core. Oh enggak, dia Awat itu dulunya sideline, assassin. Dulu di timnya dia punya 2 core assassin. Dan Dia dan mid lane-nya tuh Sigi 4 dulu. Oke. Mid laner-nya dia. Dan Baik, kali udah. ternyata hyper carry-nya Mars. Dia bakal memulai debutnya kali ini dengan menggunakan Yusin. Dan lihat bakal coba dipasang. Lita Wadah dan Dinasti udah mulai masuk. Damage-nya udah terlalu besar. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Clay memberikan 1 buah kill asal. Dan Darkness yang menggunakan Ruby. Salah perkiraan dari saya dan juga Pak Pulung. Bener banget, tapi tetap Bakal berhati-hati coba dengan adanya dipasang. Ruby ini. Selonong boy. Kita lihat bakal coba untuk memasang mendapat 1 buah blue buff. Dan berhasil diamankan oleh seorang Mars. Iya, Mars berhasil untuk mendapatkan blue buff yang ada di tubuh Aura Fire. Sementara di ujung sana untuk player dari Aura, mereka udah kehilangan momen sedikit, udah level 3 juga untuk fansnya. Tapi sementara Clay masih berani, akankah Darkness membuka sebuah inisiasi Nggak untuk bakal. membalas keadaan? Tapi sepertinya enggak. Dia nggak bakal berani untuk ngebuka Darkness karena di sini Darkness masih level 2 dan lihat cover yang cukup baik dari para pemain dari tim Gameplay Iron Wolf di arah blue buff yang dimiliki. Dia bisa dibilang jujur ya, ini belum mungkin belum bisa dinilai juga, cuma dari early game-nya Genflix Iron Wolf ini nadanya bagus banget, tapi lihat Fredo bakal coba masuk first blood, tidak bakal oleh seorang Clay. Permainan cukup bagus, namun juga berhasil mendapatkan 1 buah double kill from Trust. Harus mundur para pemain dari tim Genflix Iron Wolf, sedangkan Mars dia tahu dia kalau team fight di arah bottom lane dan dia bakal langsung melakukan clear minion di arah mid. Dia nggak mau ikut-ikutan ke arah bottom. Dan momen ini terjadi pas di saat rotasi dilakukan oleh Aura Fire. Tadi lihat nggak, ada cowok yang dari atas lari ke bagian bawah dan sekarang ternyata ada ikan pause dulu lah ya. Iyalah. Ada Fire. Aura Fire, kalau jadi Aura Water jadi susah. Yes, langsung aja 40 kita lihat di arah bottom lane. Kira masih head to head dengan seorang Rinasmi di arah bottom lane. Masih bertemu aja antara Chow dan juga Uranus untuk bottom lane-nya. Dan ini dari replay by Axe. Baik banget, walaupun udah ada Thousand Pounder di ujung sana ya. Dan Parsianya berhasil diambil, tapi Akai nggak bisa keluar lagi. Dan bahkan Lunok setelah mendapatkan Parsia, dia pun udah nggak bisa kemana-mana. Menjadi korban selanjutnya, pertempuran masih berjalan. 2-1 sekarang untuk Aura. Tapi untuk kedua player ataupun kedua tim ini mereka masih sama-sama sabar. Dan bahkan sekarang kombinasi antara Parsia dan juga Chow yang digunakan oleh Keira baik banget. Sedangkan itu Tamusnya bakal bertukar posisi kali ini. Kalite masih cukup kuat, tapi Kalite akan melawan seorang Tamus. Para pemain dari tim Aura di arah mid lane bakal coba untuk memberikan damage dan Redo ngebuka dengan cukup baik. Tamus sudah ngebuka arah Turtle dan Keira bakal coba untuk melakukan push di arah bottom lane dari tim Aura Fire. Tapi ini berbahaya banget. Aura Fire bakal bisa diserang balik oleh para pemain dari tim Genflix Iron Wolf. Yap, Darkness sudah level 4, cukup berhati-hati dan udah ada 1 tarikan yang terjadi. Tapi untuk Hurricane Dance-nya sepertinya udah langsung di-cancel aja. Apa yang terjadi tadi? Oke, sayang sekali Pak Pulung nggak berhasil mendapatkan poin taman, tapi Keira udah stay by on position. Siapapun yang ditendang bakal bisa di-burst, tapi malah kali ini Turtle dicoba amankan oleh tim Genflix Iron Wolf. Yap, Mars udah level 6. Trust udah mulai mendekat untuk memberikan distraction. Sementara itu nggak ada lagi bantuan dari Aura. Mereka mengikhlaskan 1 Turtle, tapi mereka setidaknya mendapatkan blue buff di dalam areanya. Dan juga untuk Mars sangat free farm banget. Alright, Nikmat sangat banget free farm banget, sedangkan Keira
di arah bottom lane masih head to head dengan seorang Rinasmi. Mau coba dipasang, The Way of Dragon telah dikeluarkan. Fast udah speedy light wheel mencoba ke arah seorang Rinasmi. Tapi Rinasmi masih bisa survive. Masih bisa ada purify dari seorang Rinasmi. Untung ada purify yang digunakan oleh Rinasmi. Sementara itu di bagian atas Trust masih Spartan banget untuk mempertahankan areanya. Tapi apalah daya setelah ada 4 hero terlihat untuk masuk ke dalam area pertahanannya. Memaksakan keadaan bukanlah hal yang baik untuk Trust. Oke, bukan hanya hal yang baik, tapi kali ini lihat Aura Darkness melakukan rotasi dengan cukup baik. Mountain Shocker telah dikeluarkan. Tandanya kali ini udah kali Pertandingannya kita lanjutkan. Di bagian tengah udah ada Feeder Ice Strike yang dikeluarkan tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan Fredo pun harus pulang. Untuk sementara Watt dari atas langsung bertransmigrasi ke bagian bawah. Tapi putaran dari Darkness langsung ditarik aja mengarah ke Lunox. Untungnya Order of Brilliant-nya bisa di pop up dan selamatlah Lunox untuk sekarang. Betul banget, sedangkan di arah bottom lane kali ini masih diunggulkan oleh seorang Keira dengan Chow-nya. One by one situation kali ini. Rinasmi sepertinya tidak terlalu kuat karena belum masuk ke arah mid game. Bisa dibilang dengan habis adanya nerf dari seorang Rinasmi. Uranus ini bakal berbahaya banget, tapi sepertinya head to headnya masih antara Watt dan juga Fans karena dari Mars belum memiliki statistik. Kali ini top lane berhasil diamankan oleh tim Aura Fire. Oke. Dan juga Darkness masih berada di bagian tengah. Ruby udah di buff untuk life steal sendiri. Untuk dari zaman dulu kita udah tahu kalau Ruby memiliki life steal yang cukup tinggi juga. Dia bisa sustain juga. Sementara itu di bagian tengah Mars masih nikmat untuk melakukan farm. Udah level 9 untuk sekarang. Sasi sama-sama level 9 juga terhadap Fans. Dan juga udah ada satu Phantom Step tadi mengenai ke arah Mars. Dan Feeder Ice Strike-nya mengenai ke arah Fredo. Untungnya Fredo udah masuk ke dalam bush. Sudah tidak terlihat lagi tapi Turtle akan segera dikontes sesaat Watt lagi. udah stand bawah position tapi Turtle berhasil diamankan oleh Trust. Kali langsung ada satu buah badai ke arah belakang. Watt kan berhasil mendapatkan satu buah badai ke arah Fans. Tapi lihat Trust-nya. Sakaratul Maut masih bisa survive. Dilindungi oleh seorang Fasi arah jungle. Trust masih bisa hidup kali ini Pak Pulung. Iya, menyisakan sedikit lagi SP di tubuh Trust untuk dia masih selamat. Tapi Keira gagal untuk mendapatkan satu orang. Feeder Ice Strike kali ini diganggu langsung oleh Rinasmi. Rinasmi cukup offside. Akankah dia bisa selamat? Tapi ternyata bisa. Oke, Rinasmi masih bisa selamat juga. Pertukaran yang tidak terlalu banyak dari para pemain dari tim Aura Fire. Sedangkan lihat kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan 3 poin. Dan networknya tidak berbeda jauh, malah tipis. Setipis-tipisnya orang tipis. Benar, tapi sepertinya nih Haji ya. Blue buff di area Aura Fire diambil oleh Uranus loh. Rinasmi ya. Harusnya Rinasmi coba kita lihat. Datang-datang nyolong blue buff deh ya. Karena dia tadi harusnya mau coba tolong blue buff. Terus gak jadi ke arah mid. Tapi dia balik lagi ke arah blue buff harusnya. Oke. Tapi untuk sekarang dari sisi item ataupun gold sepertinya untuk Mars kalah beberapa ratus gold dari Fans ya. Bener banget, tapi di arah bottom lane seorang DJ Khalid super awat seorang diri mencoba untuk menahan lane-nya dan Trust dicicil habis-habisan oleh seorang Mars kali ini. Lihat, udah bakal coba digging di arah atas. Trust langsung mengeluarkan Infortnanya dan ternyata one last hit masih didapatkan oleh Trust, tapi Fredo fokusnya mundur para pemain dari tim Aura Fire. Baik banget Fredo, sebuah perpaduan strategi yang sangat baik, tapi di bagian bawah Watt berjibaku sendirian menghadapi 2 player. Tapi hebatnya 2 player ini gagal untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di bottom lane. Tapi di outer turretnya mereka berhasil. Tapi kali ini bakal coba dipasang dengan Darkening dan damage yang terlalu besar. Clay masih punya flicker. Ada Fans di arah sana. Rinasmi bakal coba di burst. Darkness mau coba untuk memberikan perlawanan ke arah tim Gearfix, tapi ternyata tidak mampu mendapatkan apapun. Benar sekali. Dan untuk Fans dia langsung berotasi ke bagian atas. Darkness harus pulang terlebih dahulu. Paculnya gede banget sampai diseret di tanah tuh ya. Ini adalah debut pertama Ruby ada di MPL Season 6 dan ini digunakan oleh Darkness yang berhasil mendapatkan persentase pertama ya. Harusnya kalau misalnya dia menang 100%, kalau kalah juga 100% kalah. Wow. Coba dipasang. Oh my god, kali ini ternyata para pemain dari tim Gearfix yang berhasil mendapatkan 1 buah poin dan Fredo juga ditumbangkan. 1-1. Pas one situation tapi Mars harus ditumbangkan dengan adanya seorang Federasi dan Clay jarak belakang. Dengan Darkening yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Watt berjoget ria. DJ Khalid on the floor, my brother. Mencoba mendapatkan 1 buah dart dan ternyata double kill didapatkan oleh seorang super awal. Double kill tapi di bottom lane pun pertarungan masih terjadi dan wipe out berhasil didapatkan oleh Keflik Aerowolf. Aura menghilang dari Land of Dawn untuk beberapa saat. Tapi Keira sekarang
sekarang udah respawn kembali. Tapi apalah daya dia hanya sendirian harus menghadapi 4 player dari Kenfig Iron Wolf. Hanya saja di satu sisi mereka sama-sama kehilangan core ya. Oke, lihat Keira kali ini udah masih struggle tetap. Dan Clay berhasil mendapatkan satu buah blue buff ya. Ini ngebuat Clay bakal lebih strong lagi. Yep. Dan dengan masuk kayak March kayaknya dari tim Genflix lebih senada bermainnya. Mereka lebih bisa menunjukkan symphony of skill kalau kata Bung Kornet. Symphony of skill, symphony of love, pokoknya semuanya akan langsung bisa diperlihatkan. Tapi balik lagi, Lunox sudah memiliki blue buff. Chaos Assault-nya akan enak banget. Dia bisa nge-spam untuk skill-skillnya. Dia nggak bakal ketakutan untuk kehabisan mana. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire. Fredo, setelah tadi melakukan inisiasi ke depan, dia harus lompat lagi bagian belakang. Ruby bisa nggak ya? Dia narik satu kecamatan. Benar banget, tapi kali ini Mars bakal coba untuk mulai masuk ke dalam. Para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Rinasmi bakal ngebuka positioning Mars. Kali ini bakal coba untuk dapatkan sebuah red buff dan berhasil dapatkan. Tapi langsung ada kejepit, lihat. Oh my god, burungnya kejepit. Tapi masih bisa kabur. Para pemain dari tim Genflix Iron mencoba untuk mengejar ke arah Rinasmi. I'm offended yang gak kena dari seorang Darkness. Hampir saja Rinasmia tertarik, untung saja dia masih bisa selamat. Wow, padahal tadi udah ada feeder ice track yang begitu baik, tapi balik lagi. Fredo dengan Hurricane Dance-nya membuyarkan seluruh formasi yang ada di Aura Fire. Baik banget Fredo kali ini. Padahal Fredo udah ke belakang, burungnya sempat terjepit, tapi ternyata masih bisa kabur dengan adanya Wings by Wings dan juga Purify. Waduh, Peter. Tapi sekarang udah ada golden tap yang dimiliki oleh Vans. Attack speed-nya akan semakin kencang lagi. Harus berhati-hati untuk Kenfig Iron Wolf. Sementara itu dari sisi gol udah mulai berimbang antara Isansin dan juga Kari. Udah ada satu feeder ice strike juga. Langsung aja dilemparkan blender ke bagian depan. Tapi Darkness nggak menemukan satu target. Tapi ternyata Mars bakal coba untuk menembak seorang Keira tapi tidak diterima. Masih coba didiamkan saja, dikacangin. Nggak diterima cintanya dari arah bottom lane. Tier kedua bakal coba didapatkan dan tidak ada follow up damage tambahan dari tim Kenfig dan juga Aura Fire. Yoi, ini dia Mars. Dari bottom lane, top lane, mid lane, dan sekarang feeder ice track-nya akankah bisa mendapatkan Rinasmi? Untungnya Rinasmi masih bisa selamat. Blue buff terbuka dan berhasil kembali diamankan oleh Kenfig Iron Wolf. Alright, bukan hanya itu aja, ini tandanya beberapa short skill dikeluarkan oleh tim dari Aura Fire hanya untuk menumbangkan Rinasmi dan itu sia-sia. Tidak bisa mendapatkan Rinasmi. Sedangkan para pemain dari tim Genflix mereka bebas banget untuk dapetin turret. Mereka udah dapetin 5 turret dari tim Aura Fire. Aura Fire baru 2. Kali ini Vans harus coba farming di arah bottom lane. Lihat, dia sedikit demi sedikit dan dia harusnya tahu ada super awat di sana. Untungnya Vans itu pakai Purify. Kalau Vans gak pakai Purify, mungkin itu bisa ditumbang sama super awat dengan cukup cepat. Tapi para pemain Genflix udah mencoba ke arah mall. Iya, tapi tadi juga dia mendapatkan sebuah kawalan dari Keira yang bersembunyi dari balik kerumputan ya. Makanya Vans masih pede untuk melakukan farmingan sendirian untuk ke bottom lane. Walaupun udah ada awan di dalam kerumputan, tapi untuk sekarang kita lihat aja Lightning Speedy Wheel-nya juga udah memberikan sebuah damage yang cukup besar. Keira, bisakah dia selamat? Dan ternyata bisa. Alright, masih bisa selamat, sedangkan para pemain dari tim Genflix Iron Wolf kali ini dia udah coba untuk melakukan Lord. Kayaknya Lordnya bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire udah standby posisi, tapi untuk dari segi personanya kali ini agak sedikit sulit untuk serang dari arah jungle, tapi lihat waktu udah ngebuka dan ada yang pada pasif. Padahal udah mulai kejepit di arah sana. Aura berubah satu buah poin dia. Darkness, Keira, flicker ke arah belakang. Pas juga masih bisa survive di arah belakang dan lihat para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu orangnya. Iya, Darkness harus menjadi korban akibat sebuah pertempuran yang terjadi dan lagi-lagi Fredo menjadi kuncinya dengan Hurricane Dance tadi mendapatkan beberapa player. Walaupun untuk sekarang ya bisa dibilang bakal tidak ada kontes. Sekarang udah menit 12.50. Lordnya udah di hand hands, udah menjadi sebuah keuntungan untuk Genflix Iron Wolf. Udah ada Holy Crystal dari seorang Clay. Ini di burst di depannya siapapun. Ya mungkin bisa dibilang Darkness sama Trust itu tebalan Trust ya kira-kira. Cuma life skillnya mungkin tebalan Darkness. Cuma item yang dilihat kita bakal lihat ada kayak defense Clef, Holy Crystal, Lightning Trenchant. Nabrak Pak. Oh my god, lihat kejepit cowoknya kali ini bagus banget seorang Fredo dan ternyata dipaksa digeser tim Aura Fire. Feather Extreme menyelamatkan para pemain dari tim Aura dan malah Fredo yang harus hilang. Wah, ada play from Aura Fire. Benar, dengan sebuah pertahanan tadi yang cukup baik untuk nge-backup dari Chow. Begitu banyak sword skill yang dikeluarkan, bahkan tarikan dari Ruby pun harus diciptakan tadi. Tapi feeder ice strike-nya
begitu baik. Dan sekarang Lord juga udah mulai nabrak, udah berada di depan area pertahanan. Generasi langsung dikeluarkan aja. Watt mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor tertarik di bottom lane-nya. Udah ada Clay di bagian belakang, Blue Buff juga dia udah memiliki. Tapi Khalid di sisi yang berbeda, udah harus meninggoy. Ya, Khalid itu banget, sedangkan di arah top lane Kera bakal coba untuk dapetin seorang Rinaspi. Gak ada yang ditendang, masih sabar. Di arah mid lane Super Minion sudah mulai jalan tanpa adanya cover dari tim Gamesix Iron Wolf. Yap, 5 Aura orang Fire bersama-sama masih coba nih. komit. Keira bakal coba untuk dapetin. Ternyata tidak. Keira masih ada Jet Kudo dan juga Duel of Dragon masih dimiliki seorang Keira. Harusnya para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk mendapatkan 1 poin atas Rinasmi. Bakal coba dipaksa. Rinasminya terlalu barbar di arah belakang. Rinasminya ini kalau di komit buang-buang waktu, nggak di komit menyebalkan, serba salah. Untungnya Fans berhasil mendapatkan red buff-nya loh untuk item. Kita lihat aja, udah ada Endless Battle, Golden Staff, Thunder Bell, lalu ada Raptor Macet untuk Fans. Dan Queen's Wing berhasil diamankan oleh Mars, berarti udah penuh item yang dimiliki oleh Yi Sansin. Mereka juga udah mendapatkan Lord sekali, minionnya juga udah mulai kuat. Sementara itu untuk Fans dengan Soul of Lapa yang melindungi dirinya beberapa saat ke depan, 2 menit ke depan, pasti akan sangat membantu sekali. Yes, bukan hanya membantu saja, tapi juga kita bisa melihat sendiri item yang dimiliki udah punya 10.600 untuk seorang Yusin Sin. Sedangkan dari Uranusnya pun udah menyampai 10.000 net worth. Bersama dengan seorang Fans tidak terlalu jauh, tapi perbedaannya adalah Fans itu hyper, sedangkan Uranusnya sideline. Dan hanya tertutup 1 kali dari Rinasmi. Lihat, udah di komit Rinasminya benar-benar menyebalkan. Ini ngeselin banget si Rinasminya. Gak di komit salah, di komit salah. Ini memang menjadi seorang lelaki itu susah. Serba salah, semua serba salah. Malah curhat ya. Tapi setelah dinner pun Uranus sebegitu mengganggunya seperti ini ya. Masih memberikan tarian-tarian piringnya ke arah teras. Udah level 15 juga. Blue buff kali ini terbuka tapi Darkness mencoba untuk melindungi. Tapi apalah daya, dia nggak berhasil untuk mempertahankan. Rinasmi mendadak langsung datang. Wadiara bottom lane dan kita lihat Wattles itu bakal langsung ada Fredo dan cukup baik. Tapi ternyata Ival Vedat berhasil mengejar seorang Fredo. Di arah belakang teras mencoba untuk menghadapi tapi pasnya Frit. Look at that. Killing Frit didapatkan dan langsung coba dipasangkan kembali. Masa berapa darah terakhir bakal coba mundur. Ival Vedat dan Don Run walking dan para pemain dari tim Gamesix Iron Wolf. Clay, what a play. Dia disabit dan ini bakal menjadi wipe out. Hampir wipe out. Clay-nya nunggu di rumput, diam-diam merayap kali ini. Diam-diam berada di rumput menjadi sebuah hal yang begitu mengejutkan untuk ini Aura bencana Fire. untuk tim Aura Fire. Mereka bakal coba untuk mendapatkan endgame langsung dan Keira ditumbangkan. This is it. Gamesix Iron Wolf take the game 1. Take the game 1, sebuah momen yang begitu cepat terjadi. Kita lihat tadi hampir aja Fans dan rekan-rekannya bisa mendapat kemenangan, tapi ternyata ada satu ranjau bersembunyi di dalam rerumputan dan itu adalah Clay. Hilang Pak, itu Chaos Assault-nya Pak, ada Divine Glance, lalu ada Holy Crystal, ada Lighting. Ini langsung ke pori-pori tubuh Pak nyerangnya Pak. Buset, Clay-nya itu pas aku lihat udah ada Lightning Tranchant, Holy nggak ada Divine Glaive dulu. Divine Glaive dulu. Abis itu Holy Crystal. Buset, itu mah tembus Pak. tembus.